Gali bertanya dan Merah Jingga. Halo kawan-kawan. Halo Bang. Lama nggak ketemu gitu ya? Itulah. Terakhir ketemu kapan nih? Event. Iya lah. Dari berapa? Lama dah. Lama nggak ketemu dia makin uban nanti. Gitu. Kok jadi kayak lebih tua gue daripada aku ya? Sanusi dan juga Atui. Tapi nama asli siapa itu? Fatur Rahman. Fatur Rahman. Kok jadi Atui Tajuma tuh gimana? Atui itu panggilan kecil. Jadi Atui itu Fatur Fatur. jadi Patui. Patui. Ah lucunya. Lucu ya. Jadi sampai sekarang jadi nama panggung Atui. Yuta Jama tuh. Yuta Jama. Yuta tuh kebalikan dari Atui. Jama tuh jagoan mama. Iya, Karena aku ini paling manja kalau di rumah. Kalau mereka sampai ke rumah aku tuh pasti, ih manja. Sumpah aku baru tahu nama itu ya. Oh itu ya, asli berarti itu. Ada artinya berarti. Apa? Arti dari itu tuh memang akronim yang kayak anak mama apa? Karena setiap balik rumah tuh kalau Anak kesayangan mama. cium pipi, terus kalau udah sampai rumah malam-malam mijitin mama, peluk mama. Sedekat itu dong orang itu. Kalau Sanusi? apanya Bang? Ya. Kau dengan Sanusi sih aku udah kenal lama ya. Kita kenal dari tahun 2000 berapa sih? 2015. Kau masuk radio pertama kali tahun berapa? 2016 kan. 2019. 2016. 16. Sanusi nih kawan-kawan, kita dulu satu radio, namanya Radio Primadona. 99 Primadona. Iya. Sebutannya tuh Sahabat Primadona. Dulu kita siaran tuh, orang tuh sering salah kalau Sanusi yang siaran, aku yang telepon orang. Orang kadang SMS tuh minta request lagu padahal siaran dia. Karena suara kami katanya ya kalau di radio tuh mirip. Katanya mirip. Dan dia memang dari lama tuh memang main musik ya. Tapi setahu aku dulu tuh dia tuh main tuh Noah. Iya. Jadi pas tiba-tiba buat Merah Jingga tuh kok beda jauh ya. Ngepop kan. Ngepop. Jadi Merah Jingga tuh dari tahun berapa sih? Merah Jingga tuh dari 2016. Dulu kau seorang ya? Pertama tuh band ini Bang. Band karyawan hotel. Jadi tuh Merah Jingga tuh terbentuk dari kita yang satu hotel tuh istilahnya, satu pekerja di hotel itu. Aku baru tahu kok pernah di hotel ya. Pernah kerja di hotel. Oke. Hotel bintang 3 di Pontianak. Mau anniversary hotel. Terus ada kayak apa? Ada event di hotel untuk merayakan anniversary itu buat band jadinya. Jadi Itulah. Sama karyawan-karyawan di situ. Buat band yuk, ayo gitu. Namanya apa nih? Enggak tahu lah kan namanya. Pas itu tuh pas maghrib. Lihat langit, warnanya bagus nih. Warna apa sih nih? Merah Jingga. Jadi nama Merah Jingga di situ. Oke. Pertama sebenarnya bukan Merah Jingga namanya, Terrified. Terrified. Ketan Bloody Mary. Iya. Ngeri. Ngeri. Nama. Itu nama pertamanya. Itu bayangan aku kalau kau pakai nama Terrified itu bayangan musiknya kayak Musiknya Slipknot. agak rock alternatif gitu. Oh iya ya. Jadi Merah Jingga yang dipakai tuh. Personil aslinya yang pertama? Aku, Anci, terus ada Randy, Andri, terus apa lagi ya? Ardi, ada Corin, pokok ada lah karyawan-karyawan yang di hotel itu. Lagu yang dirilis waktu itu pertama kali? Aduh lupa. Hujan rindu kan. Hujan Rindukan Pelangi. Hujan? Rindukan Pelangi. Sekarang udah ada judul-judul gitu ya. Tapi di tahun itu tuh memang musik yang dengan lagu-lagu dengan apa segmentasi lirik yang serta judul kayak gitu tuh memang lagi hype kan. Hype-nya. Pokoknya lagi Zaman-zaman itu tuh zaman-zaman 420 dengan Ini apa kata orang senja kopi gitu kan. Senja kopi. Puisi. Iya. Dan kok bisa berubah? Perkembangan zaman mungkin ya atau distraksi orang-orang ke saya gitu mungkin. Atui masuknya kapan? 2018. 2018. Waktu sebelum Atui masuk, Merah Jingga udah punya karya kan? Karya udah ada tapi belum di-publish gitu. Belum dipublish. Dan akhirnya setelah Atui masuk, Buat karya baru. buat karya baru dengan formasi yang baru. Karya lama masih tetap dipakai nggak? Enggak dipakai. Ada beberapa. Solo itu itu. Wrong Way. Solo. Masih dipakai. Oh iya, Wrong Way. Long Way masih. Masih? Masih dipakai. Jadi beberapa karya yang lama itu dijadikan project solo dia yang memang Merah Jingga dulu, yang dibawa ke Merah Jingga sekarang cuman Long Way. Biasa yang dibawa. masih bisa connect Iya. lah dengan musik yang sekarang. Apa sih definisi Merah Jingga untuk kalian nih kalau sekarang nih? Apa sih seperti apa yang kalian
definisikan merah jingga ke publik, ke kita lah, ke kami, ke aku lah. Bagaimana kalian mendefinisikan merah jingga? Kalau saya sih lebih ini sih Bang, menambah edukasi kebudayaan mungkin. Karena kita udah bawa lagu dengan alat-alat tradisional, jadi orang bisa tahu ini alat musik apa, ini alat musik apa. Terus menyentuh sensitivitas tentang isu-isu politik dan apa segala macam lah. Politik sosial, kayak di lagu yang apa lagu yang kita rilis, yang video klipnya di pantai itu yang Oh, Hawa Sudah Jingga. Itu Hawa Sudah Jingga. lirik-lirik yang kita angkat memang sedikit memang menjurus ke sosial dan ini isu-isu yang ada sekarang. Kalau Ati mendeskripsikan merah jingga itu gimana? Merah Jingga nih kalau dari aku ya, Merah Jingga nih rumah, terus Merah Jingga juga sebagai tempat aku untuk bereksperimen. Karena dari dulu aku taunya tradisional tuh beberapa kawan aku bilang, tradisionalnya agak susah nih gini-gini. Akhirnya di Merah Jingga ini aku mau coba buat tradisional ini tidak ada batas loh gitu. Tradisional ini bisa kita buat seperti apa aja itu, asal kau mau gitu. Dulu karena ada batasan bahwa kalau musik tradisional tuh harus begini. Ya, itu juga. Setelah berada di Merah Jingga, kalian eksplornya lebih banyak. Ya. Lebih hebat daripada karena kayaknya bukan cuma satu budaya atau satu jenis musik tradisional yang ada di ini ya. Iya, yang di Merah Jingga yang kalian olah ya. Ada beberapa jenis musik, ada musik tradisional lain yang kalian masukkan juga ke unsur Merah Jingga. Iya. Yang paling banyak kalian masukkan unsurnya ke Merah Jingga? Sape sama suling. Sape dan suling. Ya. Kalau dari segi nada vokal, gimana proses penciptaannya? Apa ya Bang? Flow gitu ya, ngalir gitu ya sih sebenarnya. Ngalir sesuai dengan apa yang kalian mau. Tapi musiknya yang kalian balut dengan musik tradisional. Iya. Kalian tadi bilang ada berapa orang? 7. Sekarang siapa sih? Aku taunya Sanusi, Atuy, Nayau di Jimbe, terus di gitar sekarang kita nambah gitar elektrik tuh Aming. Terus di additional gitar akustik tuh ada Gagas. Di perkusi ada Juli Floor. Juli bukan yang bintang pelajar ya? Iya. Bintang pelajar itu bintang primadona, aku lupa. Bintang pelajar. Bintang primadona ya? Pokoknya bintang itulah dia. Bukannya dia penyanyi ya? Iya. Penyanyi dia Oh, sebenarnya. jadi itu dia. Maka kemarin waktu Abah sibuk kerja keluar kota, dia yang gantikan vokal. Dia gantiin vokal. Oh, sempat. Sempat. Ya, saya memang dia basic penyanyi sih. Oke, nice. Siapa lagi? Terus Anyap di suling, Yunus. Oling di bass. Itu total personilnya. Total 8. Kalian punya manajemen atau dikelola sendiri? Punya. Siapa yang kelola? Kami juga. Oke, berarti Rangkap langsung ya, rangkap. di handle sama bandnya langsung. Kirain ada orang lain yang jadi manajer. Yang handle untuk beberapa panggung, untuk panggung-panggung itu ada manajer kita Aib. Oh, Aib. Kalau untuk urusan-urusan lain-lain, workshop apa segala macam kita handle sendiri. Oke. Jadi tetap jalan, ada Aib bantu, tapi Ya. kalau kita pun yang ngurus semua yang lain-lain. Ya. Dan kalau untuk dari segi karya, kalian kan udah merilis beberapa lagu dan fenomenal lah kok di Pontianak, di Kalimantan Barat. Panggung kalian tuh hampir nggak pernah sepi dan aksi panggung kita tuh gila-gilaan. Dan bahkan ada beberapa panggung yang cukup kontroversial. Ya sih. Karena aku ada di sana ya. Aku langsung ke situ. Aku tuh ada di situ gitu. Tuh apa sih yang ngebuat saking membaranya waktu itu tuh? Jadi waktu itu kejadiannya Berapi-api ya. Waktu itu yang mana lo nih? 2018 kan? 2015 kan? Itu berapi. Aku tuh kalau di panggung tuh berapi-api sekali gitu. Itu tuh zaman itu kenapa aku benar-benar aku bisa bilang aku lepas kontrol lah karena waktu itu aku dari jam 3 sore H-1 sebelum manggung dari jam 3 sore itu udah turun ke lapangan jadi relawan madamkan Ada api. kebakaran kan? Nggak ada tidur, besoknya harus langsung manggung dan di saat kami di lapangan tuh ada kawan aku dia terjebak api itu. Kami udah bingung udah mau apa, kayak anjing mati kawan aku nih gitu.
Akhirnya udahlah, yang buat aku benar-benar kesal tuh banyak orang yang suara, ya Save Borneo, wah, gini-gini. Tapi waktu ada terjadi sesuatu yang benar-benar urgent di dekat kita, kok kalian kemana gitu? Nggak ada tindak nyatanya ya. Yang buat aku berapi-rapi itu mungkin karena nggak tidur kali ya. Dan semuanya lepas tuh. Lepas. Dan akhirnya marah Dan akhirnya marah di situ. Oke, tapi ini menarik. Kau tuh menyuarakan apa yang pengen kau suarakan dan waktu itu kan. Secara nggak langsung banyak orang-orang yang merasa tertampar dan merasa bahwa kepedulian itu nggak hanya lewat omongan dan soal ketikan doang di sosial media kan. Aksi nyata juga perlu dilakukan dan kalian melakukan itu. Dan sejauh ini kau udah jauh lebih tenang belum sih kalau? Udah nyaman ya. Tapi kalau asli lagu pakai konsep nggak sih kalian tuh kan? Iya, biasanya pakai. Biasa masih. Ada gladi resik Bang sebelumnya. Serius? Pas latihan tuh gitu udah ngatur, ini Udah nanti atur, kau kita gini kayak nanti gini gini. ya. Oh gitu. Jadi kalau manggung tuh udah ada, kalau latihan tuh udah mikirkan kalian mau ngapain? Iya. Udah. Oh gitu ya? Nggak serta-merta langsung di panggung? Enggak. Karena kalau berapa kali kejadian kita mau coba-coba langsung di panggung itu salah lah apa. Nggak, yang lain nggak connect. Yang lain enggak connect. Tapi yang paling atraktif di antara itu kan kalian berdua kayaknya di panggung. Dan sekarang udah mulai, yang lain pun udah mulai ikut. Udah ada kayak teatrikal yang kalian buat di panggung. Dan sampai sekarang juga konsep kalian kedepannya nanti di album yang baru, apakah mau berkonsep baru atau gimana? Kayaknya ke depan nanti kita bakal, kalau dari apa yang kita pakai, kalau kemarin kan kita lebih pakai banyak tenun dan segala macam kan. Kalau ke depan nih kayaknya kita bakal jarang pakai tenun, kita bakal santai-santai aja dengan setelan biasa. Tujuannya biar kayak biarpun kami orang yang bukan dari kampung, dari apa, tapi kami tetap megang tradisi nih gitu, alat musik tradisional gitu. Tradisinya tetap dikedepankan ya? Iya. Itu yang nggak pernah kalian tinggalkan secara format. Merah Jingga nih kalau disebut ini band atau apa sih? Sanggar. Tapi dulu banyak orang yang bilang Sanggar Merah Jingga. Itu tuh, aku tuh kayak Gitu. kalian tuh mau disebut kayak band. Musik Sanggar oke lah. Nggak tahu ya Bang, kayak kalau band tuh memenuhi nggak sih kita kalau bisa dibilang? Memenuhi lah, Iya. memenuhi. Paguyuban mungkin. Paguyuban Paguyuban, Oh pernah dianggap sebagai sanggar? Sampai Oh, pernah sering jadi dulu. Serius? sanggar. Itu Iya. siapa yang ngomong atau? Dari seminar-seminar hotel dulu, di hotel-seminar di LO hotel. biasanya ada ngomong. Mereka Sanggar kira Merah kami Jingga. sanggar. Siapa yang ngomong? WO, IO? LA. IO ya? Berarti nak ngulik mereka. Nah dikulik guna Merah Jingga kok sanggar. Iya sih, tapi ya mungkin karena kalian unsur kedaerahannya, unsur tradisionalnya kuat ya. Iya. Dan lirik kalian yang kalian usung, yang kalian tulis juga bentuknya bentuk protes, isi pikiran. Itu direncanakan atau enggak sih? Direncanakan. Itu biasanya kalau mau buat lagu tuh kita ada bedah lirik dulu Bang. Mana yang memang pantas untuk dimasuk atau diolah. Yang belum pantas kita pinggirkan dulu, kita bedah lagi liriknya gimana. Sekarang ya sibuk apa jadinya? Di tahun 2024 nih? Menyelesaikan album. Album. Sebelumnya kan udah ya? EP, mini album. Mini album. Mini album tuh rilisnya tahun 2020. Akhir 2020. Berapa lagu lo? Waktu itu 4 lagu 4 lagu. EP. EP dan kemudian ada antara jeda EP dan ke album ini ada yang rilis lagi nggak? Ada tuh kemarin single. Ada single Tani itu, single itu untuk Oh, iya. menuju ke album sebenarnya. Masuk ke album atau enggak? Masuk ke album. Oh masuk ke album. Dan itu yang jadi penanda bahwa album kalian jenis musiknya akan seperti itu? Iya. Sama dengan yang Tani itu? Beberapa sama, beberapa tidak. Karena di album ini konsepnya kita, karena selama proses album ini kita di pertengahan jalan tuh kita ada ngerekrut, ayo Ami ngajak main gitar baru, nambah warna baru, nambah ini, nambah itulah. Jadi di track pertama sampai track terakhir itu semuanya bercerita tentang kayak perjalanan kita selama album ini lah. Berapa lagu? Dari Anci sendiri akustik sampai ke full gitu. Berapa lagu itu? 9. Banyak ya? 9 lagu. Berapa lama kalian buat proses pengerjaannya? Sebenarnya pengerjaannya itu setahun. Setahun ya? Setahun. Seharusnya. Seharusnya. Yang buat lama tuh cari waktu buat record. Siapa yang paling susah ngumpul antara kita?
Karena kebetulan waktu itu dia kerja keluar kota kan, 3 bulan sekali balik. Ya. Iya. Itu sekarang masih. Sekarang udah enggak. Enggak Jadi keluar kota gitu. lebih mau menyelesaikan fokus ke album kan, jadi resign lah dulu. Rezeki ada yang takar, enggak akan tertukar ya. Jadi udah jadi udah fokus ke album ya. Udah beres materi semuanya. Udah lunas semua. Pekerjaannya di mana? Di Pontianak semua atau ada yang di luar? Di Pontianak semua. Kita kebetulan yang produce dan yang ngebantu direct itu Ajir. Oh, Ajir. Ajir. Mixing mastering Ajir juga. Ajir semua. Berarti semuanya Ajir yang ngedirect Iya. nih. Oke. Gimana rasanya kerja sama Seru. manusia perfeksionis? Seru itu. Kalau sama Ajir kita enak sekali, bukan cuma terbantu di musik, tapi juga terbantu di jadwal. Oh gitu. Kadang kalau kita udah beberapa hari ini nggak ada record nih, dia nelfon, kapan mau menyelesaikan album nih? Lebih Dia- cerewet. Ada yang cerewet. Dia ngotot Iya. ya. Kami itu beruntung punya dia gitu. Tapi memang itu sih, aku nilai dia tuh perfeksionis ya. Yes. Dia tuh harus sempurna. Iya. Apapun yang dia buat tuh harus sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Kalau meleset dikit, enggak ulang. Iya, Atau iya, betul. dia begitu Mas ya. Benar. Treatment ke kita juga begitu. Betul. Ganas sih orang gitu. Saya Tapi- aja sampai berapa kali track ya vokalnya? Kan suara kan enggak bagus sebenarnya kan. Enggak bagus dia. Dia bagus. Palas-palas lah kan nanti. Ah. Ubah, ulang gitu dia. Jadi sampai sini tuh. Fun fact-nya, Sanusi ini dulu melanjutkan program namanya ada akustika di radio tuh apa ya? Akustik 28. Akustik. By the way tuh, itu masih ada rekamannya di radio kan masih ada rekamannya tuh. Kan biasanya direkam tuh untuk itu tuh. Lagu orang tuh request lagu ke dia yang akan bawakan versi akustik. Iya. ST12 lah gas. Gas. Pernah dengar? Aja. Pernah dengar dia siaran enggak? Nggak pernah. Enggak pernah ya. Bagus dia. Bagus lah. Cuma memang aku agak kaget. Tiba-tiba dia muncul dengan format Merah Jingga yang sekarang nih. Itu di luar dari yang aku kenal dia gitu. Dia tuh nggak jenggotan, dia tuh Klimis. ganteng. Penyiar radio pada umumnya lah. Cool, dia itu cool. Nggak pernah ngomong. Jadi radio pun karena beda jam siaran ya, jarang ketemu kan. Tapi memang kalau berwawasan tuh cool gitu. Sekarang pas ketemu tuh kok jauh lebih tua dari aku. Gara-gara uban. Uban kok bisa sebanyak itu ubannya ya? Ini bleaching lah sebenarnya bleaching. Ini bleaching nih. Oh, pernah dicoba di semir Pernah hitam? bang, tapi tidak bisa kita alergi. Alergi Zat kimia di semir mungkin ya. Kemarin sempat kayak bengkak semua muka gimana? Karena gara-gara itu. semir. Oh. Seminggu atau 2 minggu nggak bisa aktivitas. Pokoknya di rumah terus kemarin. Bengkak. Cek ya di Google kalau memang belum tahu alergi semir kayak gimana. Enggak lah. kayak alien bukan. Iya, bengkak-bengkak gitu. Kayak alien, benar kayak alien. Nah, itu semirnya semir hitam atau Semir hitam. Hitam ya? Semir hitam. Kok PD semir hitam tuh? Untuk kan? Pengen mau nutup uban kayaknya nih kan. Oh, berarti ada rasa nggak PD pertama waktu pas uban Nggak muncul? pede karena apa? Stigma orang kalau orang beruban tuh udah tua gitu kan. Berapa sih umur sekarang? Kepala 3. Kepala 3. Enggak tahu lebihnya berapa. Itu sama kepala 3 juga? Tapi baru masuk. Oh, baru masuk? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya. Kalau kita balik ke album ada 9 lagu, kemudian Ajir semua yang nge-produce. Ya. Dan Ajir tadi dibilang perfeksionis, kemudian tangan dingin, dan dia yang ngejar-ngejar kita kapan menyelesaikannya. Dan setelah sekarang udah beres semuanya mixing mastering. Apa yang masih belum selesai? Mastering belum kita? Masih Udah ya, belum? udah. Udah semua. Udah semua. Yang belum selesai paling administrasi. Administrasi Administrasi ya. Untuk perilisan berarti ya. Itu siapa yang ngurus? Untuk perilisan itu kita ke 46. Oh, 64 atau 64. 64. Sorry. Itu Rossi 46. 64 ya? 64 record ya? Ya. Oh, oke, sana untuk berarti perilisan ke sana. Iya. Ini kok album konsep atau gimana? Cerita sedikit soal album ini Album bocoran. konsep. Coba teruskan tuh. Enggak. Tunjuk-tunjuk. Apa yang buat album ini beda lah daripada EP yang kemarin yang kalian rilis? Instrunya lebih tidak dark kayak suara Taya. Lebih lebih pop lah, bisa didengar, tidak segmented. Tidak terlalu segmented kata orang. Yang sekarang? Oh, oke. Gambarkannya gimana? Di album ini juga kalau di EP kan kita full sape dan suling. Lebih ke Dayak lah itu kan. Kalau di album ini kita ada masukin sedikit instrumen-instrumen Melayu juga.
Oh. Perkusi tar, bana, Tapi tetap tradisional, tetap dikenalkan. tetap. Oke. Tetap. Modern juga ada. Modern ada. juga. Ya. Dan nada yang digunakan pop. Pop. Wow. Ada beberapa nada yang kita pakai nada Melayu juga. Perilisannya kapan? Perilisannya di tanggal 24 Desember. 24 Desember, 1 hari sebelum Natal. Ya. Wow. Ada alasan khusus kenapa milih tanggal 24 Desember? Atau ya ada saja. Flash sale kayak Bang, 24. Ada ulang tahun. Tanggal cantik ya? Li? Tanggal cantik. 24, tanggal 12, 24. Kok aku nggak terpikir ke situ ya? Awalnya maunya rilisnya tanggal 12 bulan 12 2024. Tapi Pak Manajer tak mau, Aib. Tak mau. Mending 24 12 24. Itu hari apa tanggal 24-nya? Biasanya kan kalau kawan-kawan rilis itu hari Jumat tuh. Music on Friday kan orangnya. Tapi kalau di Desember 24 itu berarti hari Selasa. Selasa ya? Oke, Selasa kalian akan rilis album baru penuh. Nah, progres untuk menuju perilisan tuh gimana mekanismenya? Setelah rilis, mau rilis video lirik dulu kah? Mau buat live session setelah itu kah? Atau gimana tuh? Kalau sebelum perilisan malah kita ada buat showcase. Oh, gimana? Sebelum perilisan? Ya. Kita mau Kenapa fokus. sebelum perilisan? Tapi setelah perilisan ada lagi. Kita nggak ada mikirkan showcase untuk setelah perilisan. Justru buat showcase sebelum perilisan. Ya, itu pun kebetulan karena ekonomi. Merah Jingga bukan band yang langsung wah bisa buat gitu, enggak. Merah Jingga tuh band yang memang nabung. Dan kebetulan belum ada. Akhirnya kebetulan ada satu brand yang memang mau ngajak kita kolaborasi, ya udah kita buat ini showcase spesial untuk kawan-kawan semua pendengar pertama, kita bawakan live sebelum perilisan. Dibawakan live sebelum perilisan. Ya. 99 lagunya. Ya. Tanpa ada lagu lama. Tanpa ada lagu. Jadi hanya untuk kiring tapi dalam bentuk live Ya. kepada pendengar pertama yang mendengarkan lagu itu secara live. Ya. Oh. Spesial berarti ini. Iya, spesial. Dan setelah itu tidak ada lagi. Setelah itu kita belum ada pikiran lagi. Ada bocoran tanggal berapa atau boleh dikasih tanggal tahu? 7. 7 Desember. 7 Desember. 7 Desember. Lumayan jauh jaraknya. 7 Desember kalian mau buat showcase, kemudian di tanggal 24 baru perilisan secara utuh. Iya. Nah, setelah itu kalian mau ngapain? Setelah itu Untuk mempromosikan album? promosikan album kita masih belum ada kepikiran untuk rencana itu, Bang. Kalian Karena memang benar pikiran kita, otak kita numpuk nih memang albumnya harus selesai rilis sudah. Udah itu ya dulu ya. Karena belajar dari kemarin-kemarin EP kita perilisan terus kita tour juga, show juga, pusing kepala. Oh. Karena yang urus pun kita kan, bukan enggak banyak orang lain kan, kita minta bantu kawan-kawan yang lain juga. Ya udahlah daripada kita pusing, mungkin nanti kedepannya setelah perilisan kita bakal pelan-pelan lah. Oke, jadi Pelan-pelan. progresnya sambil jalan lah ya. Sambil jalan. Karena PR kita ini kan kalau kawan-kawan musisi pengganak lah, bukan cuma musisi pengganak semua ya. Bukan cuma setelah melahirkannya. Bukan cuma pada saat proses melahirkannya, tapi setelah melahirkannya juga mesti kita urus. Iya. Kayak kita punya anak, setelah melahirkan mau dibesarkan, mau dirawat, Iya. supaya nggak stunting. Iya. Album juga mesti seperti itu kan treatmentnya, karya juga perlu seperti itu. Tapi ya apapun itu jadwalnya nanti akan kita atur lagi. Kalian lebih nyaman tampil live atau gimana? Live ya, Bang. Live ya. Lebih memang live. Energinya lebih Iya. dapat. Lebih berapi-api. Sejauh ini panggung yang paling berkesan untuk Merah Jingga? Panggung paling berkesan. Ya kita berdua lah. Kan mungkin beda-beda ya. Panggung mana yang membuat kalian tuh berkesan benar? Itu sih yang Kalau aku Blast This Fest sih. kalau aku Tahun? 2000 berapa ya kemarin ya? Blast This Fest pertama kali. 2019 ya? 2020. Sebelum 2019. sebelum Covid ya? 2019. 2020 awal sebelum di blok jadi ini Covid, ya. sebelum Covid ya Oh, udah COVID, udah COVID, tapi ya. waktu itu belum ada pembatasan itu Iya. kan Oh iya. iya 2020 Oh, ya aku lebih di situ. Kalau aku di itu Slice program Jalan Tuman. Slice. Yang Oh, Merah sama Jingga Guys. kolaborasi sama iya mereka. kenapa tuh ya? Karena pertama kali juga ya kita bisa sharing dan main musik sama orang yang dari benua lain gitu. Dapat ilmu baru, kawan baru gitu, pengalaman baru. Itu sih. Oke kalau mana sih
Apa yang buat berkesan di BTF di Blast Is Fest Berkesan di 2020? BTF animonya sih kayaknya, energinya. Ya, aku ingat itu ribuan penonton Energi sing along. Ya. Dan aku wow, ternyata mereka iya apresiasi pada saat mereka menyanyikan lagu gitu tuh memang ya uang penting, tapi pada saat kita dapat apresiasi kayak gitu tuh rasanya kayak adalah inilah nih yang gitu. Yang itu tuh ya kayak panggung yang seperti itu yang memang apresiasi dari penonton. Menurut kita udah bagus belum sih apresiasi dari kawan-kawan gitu dengan musik itu ya? Kalau sekarang sih yang aku lihat Pontianak udah perlahan-lahan tuh udah mulai bagus sekali bang. Kayaknya dari pertama kali kalian muncul main di beberapa tempat tuh kalian udah sangat bagus ya. Bahkan aku tuh belum selama satu event sama kita ya, belum pernah ketemu kalian gagal secara perform. Kalian pernah ngerasa kalau kalian gagal lah di panggung? Pernah. Selalu malah. Selalu gagal itu. Kalau orang melihatnya kok ya di bagian kapan? Itu yang sering salah tuh di lagu People of the Land. People of the Land. Di ending Tapi tuh- orang nggak tahu ya. Itulah karena lagu kami kayaknya. Ya kan lagu kita kan. Kalau lagu orang, kalau kita kan bebas. Oh salah improve nih. Itu kalian merasakan kalau kalian itu nggak nyaman atau gitu di musiknya? Iya. Kadang nggak nyaman di monitor panggung, kadang kami yang salah selalu tawa ya kalau udah salah. Saking euforianya ya. Kau asik. Biasanya lupa lirik. Nah, ini Padahal lagu sendiri bang. Pernah lupa lirik? lirik. Sering nggak sih? Sering sekali lupa lirik. Astaga. Pengaruh uban nggak sih kalian? lagu HSJ bang, setiap kalau udah manggung lagu HSJ, tarian vokal pertama kami selalu ketawa, pasti sumbang. Lari dikit kan pasti. Wow, lari. Ada kejadian yang aneh nggak selama kalian manggung nggak? Yang kalian rasa yang masih ingat nengok penonton atau apa gitu? Yang paling aneh menurut aku di acara Ethnic Soul Nation kampus ini. Ethnic Soul Nation itu yang di Untan ya? Ya, yang di Untan Iya. kampus ini. Itu Itu kocak. Itu aneh kocak lah Martin. Aku telat. Telat satu lagu. Aku telat lagi. Telat satu lagu. Merah Jingga udah manggung. Udah manggung. Di kemana? Masih kerja. Masih kerja. Masih OTW. kerja di hotel. Ya. Enggak, Jarum. Oh Oke. di itu ya. Oh udah kerja di Jarum berarti. Udah masih jalan-jalan nih berarti nih. Betul. Oh baru datang lu. Baru datang nih bekejar, naik panggung, nyanyi lagu HSJ. Jadi masih dalam keadaan menggap-menggap dia gitu. Awalnya kami enggak mau manggung, Bang. Enggak ada abah, enggak usah, susah, enggak ada abah. Kebetulan waktu itu kami minta bantu pian. Ya. Pian bass. Dia main kontrabas. Naik tak? Tidak. Tenang ya, kau baru nyanyi itu dia bilang. Atau siapa yang bisa nyanyi, main ya? Atau kita main instrumen ya? Dia bilang. Main ya, apa kau tunggu abah? Dia bilang. Jadwal kita dah nih. Dia bilang. Udahlah, naik lah. Nggak marah nggak dia pas datang? Hah? Nggak marah nggak? Tak ada sih, nak kawaan ya. Kita pernah kelahi nggak sih di band kalau biasa kan band anak band kelahi-kelahi. Selalu. Selalu ada konflik manajemen. Dengan sih. siapa yang paling sering ribut? Aku dia, sama dia. Soal apa? Masalah jadwal kadang. Ya. Masalah ngerespon hal-hal yang penting. Kadang kita kirim hal penting di grup kan, nggak ada ngerespon tapi dilihat ya. Itu kadang buat kesal gak kan? Tapi karena kami udah komitmen, kau mau kelahi terserah, sah kita kelahi. Tapi ingat kita nih keluarga gitu. Kelahi itu biasa, tapi jangan sampai benci gitu. Kelahi ya. Habis kelahi damai. Nah, gitu kan. damai. Dicet ya kelahi bang, ketemu ya. Gitu ya. Udah ketemu? Mending memang sih kalau bahasa chat tuh memang agak bahaya sih. Nggak ada nadanya soalnya ya. Jadi kita nggak tahu reaksi respon orang tuh kayak gimana. Mungkin orang tuh baca dan kebetulan lagi sibuk, belum sempat balas. Kita kan nggak tahu ya. Dan cara kalian mendamaikannya ketemu ya gitu. Nah, ketemu ya. Budak pun udah tahu. Oh, udah. Biasa dah. Biasa Biar ya, ngomong. itu udah biar ya. Dibahas nggak? Enggak. Nggak. Kecuali benar-benar krusial lah baru dibahas. Pernah ada yang kelahi sampai dibahas gitu? Pernah. Siapa yang buat ulah? Aku. Hampir live group kan maksudnya. Hampir live group? Itu real apa? ada sedikit masalah lah. Live group. Kartu keluarga. Tapi live group. Kartu keluarga. Live group itu mana? Tapi balik lagi dia. Balik lagi. Balik lagi. Emosi Dipuji sesaat. nggak sih? Emosi Dipuji dia nggak? dipuji. Ada budak puji. Sampai sekarang aku enggak dimasuk lagi. Jadi kan di sana seorang. Jadi dikeluarkan terus. Oh,
Oh, oke. Jadi balik ke masalah karya nih. Kalau kalian nulis karya nih, ya mekanismenya tuh jamming atau sorang atau Sanusi bawa lagu nih ke studio atau kumpul lo studio jamming. Kita materi dari masing-masing dulu. Nanti masing-masing dulu. Nah. Baru di rombak. Baru nyampe studio, nih sebelum nyampe studio tuh share ke grup nih, kulik besok itu studio kita mulai. Musik atau lirik? Yang duluan. Tergantung. Siapa yang buat? Kadang Abah, kadang aku, kadang Nayau, semuanya ada andil. Semuanya peran andil. Ya. Di 9 lagu yang di album kalian yang baru nih, siapa yang paling banyak nulis? Dia, Lebih ke di album baru kebanyakan dia yang nulis. Lirik. Lirik tuh hampir berapa persen? lirik hampir 60 atau 70% lah. Wow. Banyak ya. Banyak. Karena itu Referensi keresahan aku semua, Bang. Referensi resah sekali ya. Keresahan aku semua di situ. Kalau boleh kasih tahu ke kita bahas soal apa? Preferensi lebih ke podcast aku. Kemarin aku dengar podcastnya Mata Najwa tentang undang-undang ITE. Itu judul podcast itu Semua Bisa Kena. Itu boleh ditonton tuh. Semua bisa kena. Dia Itu membahas tentang undang-undang ITE, pencemaran nama baik apa segala macam. berarti referensi kau dari salah satunya dari podcast-podcast itu. Dan ini Dari diangkat Gofar jadi- biasanya, terus sama Rocky. Oke. Aku Itu suka, yang aku suka nonton podcast soalnya. ini menarik ya. Masih baca buku nggak sih? Masih. Oh, setahu aku baca buku ya. Dari dulu memang baca buku dan itu masih jadi salah satu referensi Masih jadi untuk salah nulis satu lirik. referensi. Itu buat nambah kosakata di lirik sih biasanya. Paling umum tema apa yang diangkat di kebanyakan? Kalau kemarin kan kayak soal masalah isu, hal-hal yang terjadi di sekitar kita, soal masalah sosial lah yang terjadi kalau di beberapa album sebelumnya. Nah, kalau di album ini nih Album ini lebih ke problematik manusia sih. problematika manusia. Judul albumnya apa sih? Udah boleh dibocorkan dulu? boleh lah. Judul albumnya Ma'arus. Artinya? Ma'arus tuh diambil dari dua kata. Ma tuh dari bahasa Melayu, emak atau mama. Arus itu dari Kenayan yang bisa diartikan amin. Jadi di album ini adalah doa-doa yang diaminkan oleh ibu. Siapa yang buat judul album? Sama-sama. 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 Gara-gara itu kita buat tuh karena kita ngelihat bis Marus. Maju terus. Kan beda jauh ya itu ya. Maju terus dengan Ma'arus kan. Oke, masih bisa dimaafkan, agak mirip lah itunya. Kok jadi di situ? Maju terus tuh suka-suka ya Bang, untuk semangat kita ya. Oke, maju terus. Maju ya? terus. Maju terus ya. Karena beberapa waktu sebelum ini kan kita udah mulai bisa dibilang hilang Up down lah ya. Up down lah. Ya kayak setahun belakangan ini nih Soalnya aku setahun hibernasi kan kemarin, Bang. Setahun nggak ada ikut manggung apa segala macam, nggak ada Kemana? ikut. Kerjanya keluar, observasi. kota. Iya sih. Jadi di sela-sela itu akhirnya kalian sambil nulis, Ya, sambil ya. membereskan materi dan lain-lainnya. Itu yang buat rekaman agak tertunda cukup Ya. lama sampai setahunan ya. Oke, tapi sekarang udah stay Pontianak? Udah stay. Kawan-kawan lain ada yang luar kota nggak sih? Tetap stay di Pontianak semua? Udah saya ikutin Di Pontianak semua. Oke, udah mulai bisa nyaman lah Ya, bisa fokus. makanya bisa selesai nih albumnya. Syukur ya. Kalau nggak ada hajir, kena marah-marah hajir ya. Iya. Tapi yang itu gimana cara kita membiayai Merah Jingga? Agar tetap bisa hidup tuh gimana caranya? Dari kas. Uang kas ya. Nah, dari hasil manggung, masukkan ke kas. Itu Kami punya prinsip kita ngeband jangan pernah pakai duit kita sendiri. Udah cukup kita mulai pakai duit sendiri. Sekarang kita berjalan jangan kita pakai duit Merah Jingga. Oh gitu. Setelah jalan, Merah karena- Jingga udah bisa membiayai diri sendiri. Ya, karena kita saling tahu nih semua personil kita nih ekonominya nggak ada yang di atas, memang terbatas lah kita nih. Jadi ya band harus bisa hidup dengan cara menghidupi band itu dengan Band itu. gitu. Iya. Kalau zaman dulu ya ngeband tuh cari satu anak orang kaya. Ya, Biar jadi donatur ya. kami mau cari anak orang kaya bang, cuma tak ada apa Dulu tuh gitu. Cari anak maka Hope tuh ngajak Edo. Dia kan yang ngelola jagat. Jadi kami latihan terus. Nah, tapi kayak maksudnya tuh kayak dulu tuh ya
Cara-caranya gimana? Caranya ngajak satu orang yang berada lah ya, untuk menghidupi bandnya itu. Biar bisa latihan gratis tuh. Jadi kadang kita ada kesepakatan kalau dapat panggung kan. Misal kita mau ada album, ini duit di panggung ini nggak usah kita pakai ya untuk albumnya. Oke. Nah, udah. Oh gitu. Ya. Berarti nggak dibagi. Dibagi kalau memang kita nggak ada keperluan lain. Sisanya berarti Dibagi beberapa, sisanya tetap simpan. Oke, jadi band paling enggak Merah Jingga di sini udah bisa menghidupi diri seorang lah ya. Ya. Dengan rekaman dan lain-lainnya dan walaupun butuh proses yang cukup lama dan waktu yang terkendala dan akhirnya udah bisa kumpul lagi di kota yang sama. Ya. Dan mau rilis tanggal 24 Desember Yep. 2024 akhir tahun ini. Semoga lancar ya. Amin. Ada 9 lagu yang mau dirilis. Nggak ada single yang mau dirilis duluan nih? Udah cukup Tani ya, kelamaan dah. Tani itu udah kelamaan dah. Jadi sisanya langsung full gas Iya, langsung full. ke album. Iya. Oke, ini akan jadi hal yang bersejarah karena ini adalah album penuh pertama kalian setelah mini album ya. Iya. Lama juga prosesnya dari tahun 2000 berapa? 20. 2000 berapa? 2020. 20 ya. Jadi, ini ada cerita lucu nih Pak. Apa tuh? Dari 2020 kan kita rilis EP. 2021 harusnya kita akhir 2021 itu udah rilis album ini. Makanya di awal tahun 2021 kita rilis Tani untuk menuju album tuh. Oke. Kok meleset jauh? Meleset jauh karena pertengahan tahun udah mulai kerja keluar, udah mulai ke luar-luar. Yang lain udah mulai kerja. Jadi terhambat semua tuh. Target kita kemarin 5 bulan full untuk record album. Akhir tahun kita rilis album. Akhirnya udah gara-gara waktu kita nggak bisa maksakan kan. Ya, terbentuk realita ya. Ya, karena Merah Jingga juga belum bisa menghidupi personil-personilnya, hanya bisa menghidupi bandnya. Ya. Bandnya dulu yang Iya, band yang penting dulu. Baru personil-personilnya urus masing-masing. Urus bertanggung jawab dengan diri sendiri masing-masing. Gitu ternyata. Tapi yang penting bandnya jalan dulu kan. Iya. Nah kalau sekarang pernah terpikir nggak sekalian akan kolaborasi di live atau apa dengan orang lain gitu? Selalu Bang, kita pengennya kolaborasi sama musisi-musisi Pontianak lah khususnya, musisi-musisi lokal pengennya. Tapi masih nunggu waktu lah. Cari waktu momen yang tepat. Dapat momen itu. Dari kalian berdua, aku minta sebutkan 3 rekomendasi lagu yang kalian dengar band Pontianak. Atau musisi Pontianak. Musisi Pontianak lah, nggak harus band kan. Atau karya mereka yang kalian dengar, yang kalian pikir bahwa kawan-kawan harus dengar ini. Sanusi lu. Kalau aku Manjakani berlayar sih. Manjakani berlayar. Aku dengar nangis itu. Sama sih, sisa gitu. Manjakani semua. Kayaknya Manjakani semuanya nangis ya. Manjakani itu semuanya. Di Jerman Bapak aku dengar berlayar nangis ya. Iya, tapi itu tuh karya mereka memang unik sih ya. Manjakani ya. Manjakani. Tapi kalau untuk teknikal, progress akord tuh lebih ke Sindrama aku. Sindrama. Sindrama kacau tuh. Kacau banget. Sindrama tuh, ini kita bahas mereka ya. Band pop yang nggak mau ngepop benar secara progresinya. Harusnya bisa dibuat G, C, D ya itu. Tapi mereka nggak mau buat yang kayak gitu. Tetap harus dibelokkan sana sini. Tapi dengan tetap nada yang enak-enak tuh, terutama lagu terakhir mereka, Sindrama, Manjakani, baru 1 Manjakani. Terus Hainas Lagu yang bahaya mana? juga tuh. Karena aku suka dengan setelan gitarnya. Iya. Asik setelan gitarnya. Ini dua itu memang Dengan gerasing-gerasing kayak gitu. dan sih mereka. Hainas. 2, satu lagi. Satu lagi yang aku dengar Hope masih dengar aku Bang. Kayak Najwa. Gila deh. Nah, aku dengar benar. Sampai apa Bang? Gak usah mau jilat. Gak usah, basi dah. Tahu dah aku paham. Gak usah. Sampai gini lah ya Bang. Kan di radio kita hampir dibilang hampir mirip kan. Ya. Aku lagi iseng-iseng nyanyi lagu Hope di Apen. Nah. Kok macam suara Bang Gali tadi? Nah, aku juga suka dengar lagunya, aku bilang. Oke, itu ya. Betul kan suaranya mirip kan. Jadi kalau aku nggak bisa nanti di home bisa juga. Kan? Kalau lagu aku pun baru 2 lagu ya. Kalau untuk Aku Manjakani pasti. Manjakani, Sindrama, sama Sindrama, WR karena memang setiap aku nonton rapi sekali. Dan ya sekarang ya kayak kemarin apa? band itu tuh band
band bapak-bapak gila. Kayaknya tuh mereka tuh main tuh otomatis dah. Terus satu terakhir tuh yang liar dan sukses dengan keliarannya tuh Las. Ya. Las. Iya, Las. Last tuh fenomenal sih ya. Ya. Dia tuh gimana ya? Konsep musik, konsep panggung yang mereka create dengan brutal, dengan pesan yang mau mereka tampilkan tuh dan tidak terbantahkan. Ya. Buktinya tuh dengan banyak orang yang ngerasa relate dengan karya-karyanya mereka. Yeah. Termasuk kalian sih sebenarnya. Aku lihat fenomena Merah Jingga, Las, kalian tuh muncul di era yang bersamaan tuh. Dan tiba-tiba mengambil alih audiens dengan sangat cepat. Dan progresnya kan lihat setiap kali beberapa festival musik termasuk Black This Fest, Holy Music Festival dan lain-lain itu kalian tuh menjadi headliner ya. Beberapa musisi kita tuh menjadi headliner dan senangnya tuh ya. Orang nyanyi semua lagu-lagu kita tuh kayak Iya. apresiasinya kan berarti kan sebesar itu ya. Itu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, itu hal yang luar biasa. Kalau sekarang kalian kalau band luar lah ya, band Indonesia, yang kalian dengar apa? Band Indonesia. Lost Sheila Light. Seven aku. Masih Sheila Seven. Masih. Itu dari aku TK. Aku nonton Sheila Seven di Pontianak 2000 berapa? 2014 kan? 15. Di Gor 15. Nangis itu, aku. itu terakhir mereka. Nangis aku. Nangis ya? Nangis. Karena dari TK kan tahu. Sekali keluar nangis ya. Langsung nggak bisa dibayangkan doh rasanya tuh. Kayak dari kecil aku baru ini aku nampak dan aku bisa langsung nonton gitu. Itu pertama kali nonton Sheila Seven. Ya. Kalau sih Legend sih itu. Kok aku di Sigit bang lebihnya? sedikit ya. Udah pernah nonton live ya? Udah. Udah. Oh yang terakhir di sini ya? Iya. Oh iya Sigit sih. iya. Ini ya dua band yang kalian sebut, dua band yang secara itu musiknya berbeda jauh, tapi dua band yang besar di skenanya masing-masing. Iya. Kan? Oke, ini jadi musik-musik yang kalian suka itu jadi referensi nggak sih untuk di Merah Jingga? Kalau jadi referensi nggak tahu ya, mungkin iya. Secara di alam bawah sadar mungkin langsung terbawa lah kan, Langsung, kita karena iya, selalu Iya, dengar kan. karena sering dengar. Jadi akhirnya terbawa ke Iya, akhirnya terbawa di pengkaryaan kita Oke. karena Dan sering didengar. band yang pengen kau tonton sekarang Band yang pengen aku tonton sekarang, atau musisi yang pengen kau tonton lah sekarang? siapa ya? Apa tuh? Siapa musisi yang pengen kau tonton? Aku pengen The Beatles. Kok gila? Orang dan ada lagi yang aku tonton. Pergi lah kau sana. Nah, pergi kau sana. Jangan lah. Udah, tinggal Paul McCartney sama Ringo. Itu udah gak bawa nama The Beatles. The Beatles tuh terakhir rilis lagu tuh berapa tahun kemarin kalau nggak salah, Now and Then. Tahu kan lagu baru Yeah. Now and Then itu yang ngambil suara dari demonya John Lennon. John Lennon. Dan diperbaharui dengan bantuan AI juga salah satunya tuh jadi itu Jadi lagu. itu adalah lagu terakhir yang Beatles rilis tahun kemarin nggak? Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu gitu? Linkin Park sih bang seharusnya. 16 Februari Yuk. 2020. Yuk. Lord Ju. Lord Ju. Oh Lord Ju. Band Madura. Itu loh. Unik juga tuh. Siap. Buka Nanti gimana tulisannya gimana? Lord Ju. Lord ya? Lord LORJHU. Lord Ju. Lord Ju. Ini Band harusnya Madura. Keren. kita coba. Bentar tuh, dia pakai bahasa Madura. Ah, serius? Ya. Genre musiknya? Genre Dia musik. kayak Tina Riwen gitu. Folk lah ya. Lebih tahu folk ya. gitu lah ya. Gimana ya? kayaknya. Lord Ju. Ini kan? Ya. Lord Ju keren. Lord Ju featuring Rifan, judulnya Nemor. Nemor tuh artinya Nimur kemarau. tuh musim kemarau. Abantal ombak. Oh, menarik nih. Menarik. Musiknya pun enak. Menarik juga. Oke, nanti aku coba dengarkan. Ini pakai bahasa. Bahasa Madura. Kalian nggak pengen buat lagu pakai bahasa gitu? Bahasa Pontianak? Ada satu lagu. Di album ini? Jadi satu lagu itu. ada. Satu lagu itu enggak panjang lagunya. Pengulangan. Tapi di bait pertama itu bahasa Indonesia, bait kedua bahasa Melayu, di bait ketiga bahasa Karayan. Oh, campur semua. Campur. Tapi ada beberapa bahasa yang kalian masukkan di situ tuh. Hmm. Oke, makasih ya kawan-kawan udah datang sini. Saya mau ngasih pertanyaan cepat untuk kalian. Udah belum sih ya? Belum ya? Belum ya? Pertanyaan cepat untuk kalian berdua dan kalian pilih secepat mungkin yang kalian jawab cepat mungkin. Oke? Siap? Kopi atau teh?
Kopi. Kopi. Malam atau siang? Malam. Pop atau rock? Pop. Rock. Dangdut atau tradisional? Dangdut. Tradisional. Cepat deh. Dangdut itu musik semua kalangan itu ya. Oh ya, oke. Musik atau film? Musik. Horor atau komedi? Komedi. Sama dia berdua ya. Oke. Pertanyaan terakhir untuk kalian dua. Dan deskripsikan sendiri masing-masing, terserah apa yang mau kalian bahas, apa yang mau kalian sampaikan. Tapi akan berbeda nih pertanyaan ke Sanusi Wide, ke Wide. Tuy, Ya. apa arti cinta? Menurut aku kalau disebutkan kata cinta, apa yang terlintas di kepala? Cinta. Cinta. Bukan ya beda. Cinta tuh saling melengkapi, Oh, is. saling support satu sama lain. Cinta itu adalah tahta tertinggi dari kedamaian. Apa bang? Apa arti keluarga untuk seorang Sanusi? Arti keluarga? Keluarga itu masing-masing lah kayaknya. Masing-masing. Mungkin bisa dibilang keluarga itu sebagai support system bisa jadi, atau keluarga itu bisa jadi pembatas buat kita. Saya nggak perlu nanya lagi. Makasih kawan-kawan Merajingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya guys. Terima kasih banyak. Terima kasih udah Bang sharing Gali. sama kita ngobrol. Rilis ya. 24 ya.